Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan, serta memuliakan nama Tuhan karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan kami akan melakukan ibadah keluarga. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah keluarga ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga apa yang kami lakukan hanya berkenan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, ketika kesempatan kali ini Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti, kemudian melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15 mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus kuno, kota yang dikenal Paulus, letaknya kurang lebih 50 mil sebelah barat kota Athena di Yunani. 50 mil sama dengan 80 kurang lebih ya, 80,45 kilometer. Kota Korintus yang didatangi Paulus merupakan sebuah kota yang baru pada saat itu. Terletak pada satu daerah yang strategis untuk perdagangan, dilengkapi dengan persediaan air yang sangat cukup, dan dikelilingi dengan dataran yang subur. Kota ini merupakan tempat yang sangat ideal, tempat untuk hidup. Segi lain yang menarik bagi penghuninya adalah pegunungan Akrokorintus. Dikatakan bahwa pegunungan Akrokorintus ini berwarna coklat yang menjulang 1875 kaki di belakang kota itu. Batu karang yang besar ini berfungsi sebagai menara pengintai untuk mengintai atau menyelidiki musuh. Tempat ini juga merupakan sebuah tempat yang menyenangkan untuk mengungsi. Pada akhirnya, nama Korintus asal mulanya adalah dari tempat itu. Korintus berarti pengawasan atau penjaga. Sekelompok besar orang Yunani pertama yang pindah ke sana kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Sejak itu kota Korintus tumbuh sampai menjadi kota yang terbesar di Yunani. Dan pada tahun 49 orang Yahudi diusir dari Roma dan mereka berimigrasi ke Korintus. Menjadikan kota Korintus sebagai sebuah komunitas Yahudi yang paling kosmopolitan pada saat itu. Dan itulah Korintus, kota kosmopolitan
yang sibuk, yang maju pesat, menyediakan segala macam variasi hidup bagi masing-masing kelas dan komunitas masyarakat pada waktu itu. Kota yang menyediakan banyak pilihan, seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini. Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, namun buruk secara moral. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran Paulus di kota ini, di kota Korintus ini, latar belakangnya adalah dalam rangka untuk memberitakan Injil. Surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini dilatar belakangi oleh tanggung jawabnya untuk membantu jemaat dalam mengatasi berbagai-bagai persoalan yang ada dalam hidup persekutuan. Di antaranya adalah bagaimana hidup dan kehadiran orang Kristen di tengah-tengah masyarakat Korintus. Rasul Paulus juga mengungkapkan masalah tentang penderitaan orang Kristen yang dialami karena mengalami berbagai bentuk tekanan-tekanan, terutama ancaman dari pemuka-pemuka agama Yahudi dan juga celaan dari para pengajar sesat. Bahkan termasuk juga celaan mengenai kerasulan Petrus, di mana banyak orang meragukan kerasulannya. Dan di sini juga Rasul Paulus menjelaskan bahwa peran rasul adalah menyampaikan kabar sukacita. Kabar sukacita bahwa Yesus telah mati dan menebus dosa semua orang. Supaya setiap orang tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan. Hal itu kita jumpai dalam bagian pembacaan kita pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembelaan Rasul Paulus terhadap kerasulannya adalah suatu hal yang wajar. Karena banyak orang atau beberapa orang di Korintus meragukan, bahkan mengeritik Paulus perihal pengajaran yang dia sampaikan. Banyak orang di Korintus yang menyombongkan diri dengan kemampuan mereka. Bahkan mereka mengatakan Paulus orang gila. Paulus sebut mereka rasul-rasul yang tak ada taranya. Itu dalam pasal 11 ayat 5 dapat kita baca di sana. Mereka memberitakan pengajaran yang berbeda dari yang diajarkan Paulus. Ayat 4 dari pasal 11 ini. Ya. Rupanya ada orang yang sudah diyakinkan. Sehingga mereka tidak segan-segan untuk meminta uang untuk mendukung pemberitaan dan pengajaran yang mereka sampaikan. Bahkan mereka menganggap bahwa hikmat mereka itu melebihi Paulus. Mereka merendahkan salib Kristus. Tentu ini adalah pengaruh dari paham-paham gnostik pada waktu itu. Nah, apa yang kita perhatikan di sini saudara-saudara adalah bahwa Rasul Paulus sungguh adalah seorang yang memiliki keteguhan hati. Dia punya motivasi yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Tentu tidak seperti pengajar-pengajar sesat tadi, yang hanya mencari kepentingan untuk diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Paulus di sini memiliki sebuah motivasi yang kuat di dalam Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri, apalagi untuk sebuah prestise.
Yang mendasari Rasul Paulus untuk melayani di sini adalah karena takut akan Tuhan. Dalam ayat 11 bacaan kita tadi. Takut akan Tuhan adalah bentuk ketaatannya, kesetiaannya, keteguhannya. Di mana Rasul Paulus sungguh-sungguh melayani Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkannya. Kita semua tahu latar belakang seorang Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus. Integritas dalam diri Paulus sangat kuat. Hidupnya untuk Kristus. Kalau kita perhatikan di ayat 14, dia katakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Catatan Paulus ini bukan sekedar kalimat yang indah, tetapi ini adalah sebuah fakta, realitas yang dialami Paulus. Pengalaman imannya, hidup bersama Tuhan. Bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus. Dilanjutkan dengan dia mengatakan, kami telah mengerti, memahami, mendalami akan kasih Kristus itu. Artinya di sini bahwa semakin dalam Paulus mengerti kasih Kristus, maka semakin dalam Paulus dikuasai oleh kasih itu. Kasih di dalam dan melalui salib. Paulus catat di sini. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Apa artinya? Apa yang terjadi pada Yesus terjadi pada semua orang percaya. Di sini berbicara tentang kesatuan di dalam Kristus. Bahwa mereka mempunyai persekutuan yang nyata dalam kematiannya. Yesus tidak sekedar menggantikan manusia untuk mati, digantung dan mati di salib. Tetapi dikatakan satu dalam kematiannya. Kalau sekedar menggantikan, manusia enak-enak saja. Beres kok. Toh Yesus sudah menggantikan. Bukan demikian. Sangat jelas tadi dikatakan. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi apa yang terjadi pada Yesus terjadi pada semua orang percaya. Selanjutnya di dalam ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus mencatat di sini bahwa kematian Kristus mempunyai tujuan berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Kita tidak hanya sekedar dibebaskan dari dosa, diselamatkan, tetapi Kristus mau memberikan sebuah nilai dalam kehidupan orang percaya. Kita simak apa yang Paulus katakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Lanjut ya. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi sebelum mengalami kematian dan kebangkitan Yesus, semua orang hidup untuk dirinya sendiri. Itu nyata dari kalimat yang dikatakan Paulus. Ya.
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sebelum mengalami kematian dan kebangkitan Yesus, semua orang hidup untuk dirinya sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, untuk kepuasannya sendiri. Mungkin saja nampaknya dia melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi sebenarnya terselubung sebuah maksud untuk mencari pujian, kepuasan, atau pencitraan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus yang setia. Dalam pengalaman hidup bersama Tuhan, sungguh dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan untuk terus memberitakan sukacita bahwa Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan manusia. Dan itulah sebabnya dia tahu bahwa ada tujuan yang akan dia capai. Sehingga dirinya bukan sekedar dibebaskan, tapi juga ada tanggung jawab agar hidupnya berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Ada beberapa hal yang kita resapi dari catatan Rasul Paulus tentang apa yang diajarkan. Yang pertama adalah prinsip pelayanan Rasul Paulus. Dikatakan bahwa orang yang sudah diselamatkan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Bahwa pelayanan itu dikendalikan oleh kasih Kristus, bukan berdasarkan keinginan, apalagi pikiran manusia. Di sini saudara-saudara kita mau memahami bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu mari kita memakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau saudara-saudara menyadari, mengakui bahwa kita sudah diselamatkan, pasti kita tidak akan hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak akan mencari nama, apalagi puji-pujian. Tetapi yang kita lakukan hanyalah memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa mengalami kematian dan kebangkitan Kristus itu berarti membawa kita kepada satu keadaan yang baru. Tidak lagi hanya memperhatikan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Tapi kita hidup untuk Kristus. Dalam kenyataannya, ada orang Kristen yang masih hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada mau memberi diri melayani Tuhan. Tidak mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Kalaupun terlibat, ya sekedar supaya namanya diingat orang, supaya dirinya yang ditonjolkan, mencari puji-pujian untuk diri sendiri.
Paulus mengingatkan kita, hanya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Karena itu jangan kita memegahkan diri, tapi bermegahlah karena Tuhan. Paulus tidak melakukan seperti pengajar-pengajar sesat yang hanya ingin mencari nama, mencari kepuasan diri, puji-pujian untuk diri sendiri. Hanya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua sudah diselamatkan. Diselamatkan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Tuhan mau agar hidup saudara-saudara berguna bagi Dia dan berguna bagi sesama. Itulah panggilan setiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Apapun situasinya, kondisinya, keterpanggilan kita adalah memberi diri dengan dasar kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu adalah kekuatan bagi kita untuk memberi diri, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Sudahkah kita memberikan diri sepenuhnya untuk melayani Dia? Karena kita sudah diselamatkan. Mari kita menjawabnya dalam setiap perilaku hidup kita, di tengah-tengah hidup pelayanan kita, keluarga kita. Bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memberitakan kabar sukacita dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini dalam persekutuan jemaat kita di GPB Pancaran Kasih Depok, kita mengakhiri kegiatan ibadah keluarga di tahun 2020. Kita sudah memulainya sejak bulan Januari, yang kita lakukan secara bersama-sama sampai dengan bulan Maret. Kita harus melakukannya di keluarga masing-masing karena situasi pandemi COVID yang dihadapi pada saat ini. Namun walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini kita tetap bersyukur karena ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing secara online tidak mengurangi kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam hidup keluarga kecil kita, ayah, ibu, anak, di sana kita beribadah, memuliakan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali dalam ibadah keluarga tahun 2021 yang akan datang. Tentunya hal ini bukan berarti kita meniadakan ibadah-ibadah yang kita biasa lakukan di keluarga masing-masing. Tetapi jadwal yang ditentukan oleh majelis jemaat, kita akan mulai di tahun 2021 bulan Januari. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Di
di sisa waktu, hari, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Belajar dari Rasul Paulus dalam prinsip pelayanannya, karena dia sudah diselamatkan, maka dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena itu, selamat menjadi pribadi yang hidup berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam tuntunan kasih dan sayang Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami merasakan ya Tuhan, Engkau yang telah bersama-sama dengan kami umat-Mu, jemaat-Mu di GPIB Pancaran Kasih Depok ini, memulai seluruh rangkaian kegiatan dalam ibadah keluarga di sepanjang tahun 2020 sejak bulan Januari. Kami melaksanakannya dalam keyakinan bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami, menerangi langkah-langkah hidup kami. Ketika kami diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID, kami melaksanakan ibadah keluarga secara daring sejak bulan Maret yang lalu ya Tuhan, sampai pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi segenap keluarga jemaat Tuhan yang telah boleh bersekutu di rumah mereka masing-masing dalam ibadah keluarga jemaat Tuhan. Kau memberkati ya Bapa. Biarlah kami semakin dikuatkan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Di sana kami menemukan kasih Tuhan yang sejati, yang meneguhkan kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur
Karena pada saat ini Tuhan, kami percaya ketika Tuhan mengawali bersama dengan kami, Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya bersama dengan kami. Dan jika Tuhan berkenan, tahun 2021 kami akan melanjutkan kembali perjumpaan kami dalam persekutuan ibadah keluarga jemaat-Mu di GPIB Pancaran Kasih Depok ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah dilakukan. Ketika Tuhan beri kesempatan bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan memberi diri, mengambil bagian dalam ibadah keluarga. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Mereka yang sudah menyisihkan waktu untuk melayani dalam ibadah-ibadah keluarga yang ada, maupun juga ibadah-ibadah pelkat di mana kami akan memulainya lagi pada tahun yang akan datang. Berkenan ya Bapa, agar semua yang sudah kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami Bapa untuk semakin memaknai kehidupan. Terlebih ketika kami belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Belajar dari seorang Rasul Paulus. Pengalaman iman hidup bersama dengan Tuhan. Diselamatkan, dibebaskan. Sehingga dia memiliki tujuan hidup. Bahwa seluruh hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan lagi untuk dirinya sendiri. Bukan mencari puji-pujian. Bukan mencari kepuasan bagi diri sendiri. Tapi semua yang dia lakukan karena kasih karunia Tuhan. Kiranya kami juga meyakini akan hal itu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak mencari hormat, kami tidak mencari nama, kami tidak mencari puji-pujian untuk diri kami. Tapi biarlah apa yang kami lakukan agar semua orang memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu yang sakit, yang menghadapi berbagai persoalan masalah. Tuhan berikan solusi, jalan keluar. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, berkati mereka dengan hikmat dan kepandaian daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami. Berkati mereka dalam pergumulan ketika mereka harus berjuang di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Biarlah kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Suami, istri, anak-anak kami, saudara bersaudara, biarlah kami semakin diikat dalam kasih Tuhan yang sejati. Kasih Tuhan yang meneguhkan kami, membuat kami memiliki motivasi, pengharapan, menjalani kehidupan ini di tengah-tengah berbagai tantangan hidup. Bapa, kami berdoa untuk majelis jemaat, pengurus pelkat, komisi yang ada ya Tuhan. Kau berkati pegawai-pegawai yang ada di kantor majelis jemaat. Tuhan tolong mereka dalam mereka melaksanakan operasional kantor majelis jemaat setiap hari. Berdoa juga untuk semua yang terlibat dalam ibadah-ibadah. Baik itu tim multimedia, Tuhan memberkati mereka. Pianis, pemandu lagu. Ya Bapa, ajar kami untuk memberikan hidup kami sepenuhnya, setulus-tulusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah kami ada dalam situasi yang baik. Terlebih Bapa, kami rindu cita-cita luhur pendahulu bangsa kami boleh terwujud. Tuhan, hindarkan bangsa kami dari niat-niat orang yang jahat. Hindarkan dari niat-niat orang yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia ini. Engkaulah yang empunya bangsa ini Tuhan.
dengarkan doa kami. Berdoa ya Bapa, dalam harap dan iman, agar kami segera dilepaskan dari situasi pandemi COVID saat ini. Kuatkan kami ya Tuhan. Semua upaya-upaya yang dilakukan, Engkau memberkati. Kami taruh semua pengharapan kami ini ya Bapa dalam tangan dan kasih Tuhan. Pada akhirnya ya Bapa, kami juga menyerahkan semua persiapan yang akan kami lakukan menjelang memasuki masa raya Natal dan Tahun Baru. Agar semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Sempurnakan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dengan sukacita kami menyerahkan di dalam doa kepadamu ya Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan menjadikan hidup kita berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.